Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai kuliah yang teman. Langsung berikan materi kuliah dulu, baru kemudian di sesi yang kedua untuk kedudukan satu dalam kuliah ini. Ya. Juga nanti tugas-tugas serta hal-hal lain yang terkait dengan mahasiswa yang mengambil SKS kredit untuk mata kuliah ini, dan kemudian yang Anda bisa kumpulkan terkait nanti nilai akhir dari mata kuliah yang harus masuk dalam SKS saya dulu, dan kemudian melanjutkan dengan diskusi topik yang pertama, kuliah yang pertama, dan ini saya record dan nanti recordingnya saya simpan di Google Drive, sehingga nanti bagi Anda yang ini bisa mereview kembali, tetapi tentu lebih untuk lebih memahaminya, saya rasa Anda perlu memperhatikan dari awal sampai akhir kuliah. Ya, kalau memang diperlukan nanti Anda tambahkan catatan-catatan yang terkait dengan sesuatu yang tidak tersimpan di dalam PowerPoint atau materi PPT yang saya sampaikan. Materi PPT-nya juga nanti akan saya simpan di Drive sehingga Anda bisa mengakses jika diperlukan. Baik, jadi untuk mata kuliah ini yang kuliah pertama itu mungkin ya. Nah, hal ini penting karena nanti interpretasi dari studi marka molekuler yang Anda gunakan atau yang Anda lakukan, baik untuk keperluan tesis, disertasi atau yang lain, itu sangat ditentukan oleh materi genetik yang saya sebut. Nah, kadang-kadang kita bisa salah menginterpretasikan terkait dengan mapping studi yang Anda lakukan. Nah, untuk itu saya untuk perkuliahan yang pertama akan saya sampaikan dulu tentang hal ini. Nanti kita lihat sejauh dalam kuliah ini, ya ini saya sengaja batasi dalam kaitannya dengan kuliah GH 635 itu hubungan family ya antara satu dengan yang lain. Ya, nanti saya jelaskan
Pak Dar, mohon maaf masih mute ya Pak, suara Bapak tidak terdengar. Oh maaf, ya. Ya. Baik, mohon maaf. Saya ulangi lagi ya berarti ya. Jadi apa namanya, ada dua macam populasi yang kita satu dan lain interpretasi dari studi yang kita lakukan. Tadi saya sampaikan bahwa populasi yang pertama itu saya sebut sebagai populasi tanpa hubungan kekerabatan. Ya, berarti individu-individu di dalam populasi yang pertama itu tidak ada kesamaan tetua, ya, apakah tetua satu atau tetua dua dari masing-masing individu itu tidak sama. Ya, mereka bisa saja berasal dari tempat-tempat yang berbeda, kita kumpulkan di satu, misalnya kita kumpulkan di Bogor, ya, tapi sebetulnya individu satu dengan dua itu tidak ada hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Yang populasi kedua itu adalah yang antara satu individu dengan individu yang lain di dalam populasi itu mempunyai hubungan kekerabatan. Nah, ini biasanya diturunkan dari hasil persilangan antara dua tetua misalnya. Jadi P1 kali P2 menghasilkan populasi dengan dengan individu, jumlah individu tertentu. Ya, maka itu dalam hal kuliah AGH 635 itu yang kita sebut sebagai populasi common by descent hasil biparental cross. Sedangkan yang tadi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan persilangan ataupun apa yang lain, karena kita hanya mengumpulkan aksesi-aksesi di lapangan yang kemudian kita bawa ke suatu tempat tertentu. Baik, kita lihat lebih jauh untuk yang populasi tanpa hubungan kekerabatan. Nah, ini dalam hal studi marker molekuler itu kita bisa mengatakan misalnya saja 100 sampai 200 individu ini adalah anggota dari populasinya. Kemudian masing-masing individu yang satu dengan yang lain, ya itu kalau kita telusuri tidak ada hubungan kekerabatannya. Artinya setiap individu kalau dilihat tetuanya itu masing-masing berbeda-beda. Ya, jadi tidak ada hubungan antara satu individu dengan individu yang lain terkait dengan tetua dari masing-masing individunya. Ya. Yang ketiga adalah bahwa individu anggota populasi itu berarti tidak common by descent. Ya, artinya tadi saya katakan tetuanya beda-beda, ya tentu origin dari individu itu mempunyai perbedaan di dalam kaitannya dengan individu yang lain. Ya. Nah, karena hal itu maka genetic background dari masing-masing individu tanamannya bisa berbeda-beda. Ya, jadi ini nanti kita ilustrasikan, misalnya kita mengambil sampel-sampel dari berbagai lokasi, kita kumpulkan menjadi satu di Bogor sebagai satu populasi tanpa hubungan kekerabatan tadi itu. Ya. Sedangkan populasi yang dengan hubungan kekerabatan atau yang common by descent hasil biparental cross ini bisa saja berupa kumpulan 100 individu sampai 200 individu, ya sama dengan yang tadi, ya misalnya masing-masing individu yang satu dengan yang lain itu mempunyai hubungan kekerabatan. Berarti dia diturunkan dari tetua yang sama misalnya ya. Nah, di sini diturunkan dari sepasang tetua, dalam hal ini berarti common by descent, dan juga kita menyebut hal ini sebagai progeny dari biparental cross misalnya. P1 kali P2, kemudian F1 diselving itu menjadi 200 individu F2. Ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai mapping population. Ya, dalam hal ini adalah individu yang common by descent hasil biparental matching itu biasanya kita sebut sebagai mapping population dalam kaitannya dengan studi
analisis molekuler. Baik, kita lanjutkan. Nggak mau jalan? Oke, ya. Nah, untuk memberikan gambaran kepada Anda tentang perbedaan dari dua populasi tadi, ini kita lihat pada contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama berarti populasi yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Ya. Di sini kita bisa mencontohkan sebagai misalnya kumpulan plasma nutfah tanaman yang diperoleh dari berbagai lokasi, ya, di Indonesia misalnya. Kita mengumpulkan plasma nutfah dari ujung barat Indonesia di Sabang, kemudian sampai ke ujung timur Indonesia di Merauke misalnya. Nah, jadi setiap lokasi kita kunjungi dan kemudian kita kumpulkan materi-materi genetik yang kita tertarik untuk mengumpulkan tadi, sehingga kemudian kita bawa semuanya ke Bogor, kita tanam di Bogor, dan itu yang kita evaluasi di Bogor. Nah, di sini saya ilustrasikan karena saya bekerja dengan tanaman kelapa, jadi saya mengumpulkan macam-macam tanaman kelapa yang berasal dari 34 provinsi misalnya. Nah, jadi kita mempunyai 1.000 tanaman kelapa yang diambil dari masing-masing provinsi, dan setiap provinsi kita mengambil sejumlah tanaman kelapa tertentu. Tentu kita ambil buahnya, kemudian kita kecambahkan di Bogor, dan kemudian kita mendapatkan anggota populasi misalnya 1.000 pohon kelapa misalnya. Nah, 1.000 pohon kelapa tersebut kemudian kita tanam di Bogor dan kita evaluasi untuk tujuan-tujuan tertentu, ya. Nah, itu berarti 1.000 tanaman kelapa yang kita tanam di Bogor tadi merupakan satu populasi atau merupakan contoh dari populasi yang tidak common by descent atau tidak mempunyai hubungan kekerabatan tadi itu, ya. Nah, tentu kita bisa memahami bahwa pohon-pohon kelapa yang kita ambil dari Aceh tentu mempunyai progenitor yang beda dengan pohon yang kita ambil dari Jawa, dan mempunyai progenitor yang berbeda dengan yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dan juga dari Irian misalnya. Genetik background mereka pun juga tentu beda-beda. Ya, setiap lokasi itu mempunyai genetik background tersendiri yang tidak sama dengan yang kita ambil dari lokasi yang lain. Maka itu yang kita maksud dengan tanpa hubungan kekerabatan itu. Ya. Oke, sedangkan contoh yang kedua dari populasi yang pertama tadi. Jadi contoh yang kedua dari populasi yang tanpa hubungan kekerabatan. Misalnya kita melakukan induksi mutasi menggunakan mutan fisik atau mutan kimia. Ya, jadi kita mengambil 1.000 benih yang kemudian tentu benih padi ya misalnya itu sudah homozigot, ya kemudian kita bawa ke pusat radiasi di di Tangerang atau di mana itu, kemudian kita berikan perlakuan iradiasi dengan sinar gamma. Ya, jadi 1.000 benih tadi kita expose dengan sinar gamma, dan kemudian kita setelah diiradiasi maka kita tumbuhkan di Bogor, ya kita bawa kembali ke Bogor dan kemudian kita tumbuhkan, ya. Maka jadilah 1.000 bibit padi yang hasil iradiasi tadi. Atau kita induksi dengan IMS, ya, dalam hal ini adalah induser mutasi kimia, ya. Kemudian 1.000 benih yang sudah kita perlakukan IMS tadi,
itu kita tanam menjadi 1000 aksesi ya, yang masing-masing individu itu mengalami mutasi secara acak. Ya, jadi akibat perlakuan dari iradiasi tadi atau perlakuan dari IMS itu akan menyebabkan mutasi yang terjadi secara acak pada masing-masing individu benih yang kita beri perlakuan mutagenesis tadi itu. Maka 1000 benih yang sudah mengalami mutagenesis dengan iradiasi atau dengan IMS tadi itu, walaupun awalnya itu adalah padi yang sudah homozigot, homogeneous, ya, homozigus dan homogeneous, tetapi karena diinduksi dengan mutan fisik dan mutan kimia tadi atau mutan kimia tadi, maka hasil mutagenesisnya itu tidak lagi merupakan populasi yang homozigot, tetapi menjadi populasi yang tidak lagi mempunyai kekerabatan. Ya, jadi dia sudah, karena apa? Karena perlakuan iradiasi yang diberikan tadi itu akan menimbulkan mutasi secara acak pada masing-masing individu benihnya, sehingga benih yang satu dengan benih yang lain itu bisa saja mempunyai mutasi-mutasi di bagian kromosom yang berbeda-beda, sehingga walaupun tadinya itu dia common by descent, ya, karena dia sudah homozigot, tetapi karena perlakuan mutasi tadi membuat dia menjadi populasi yang tidak lagi common by descent akibat adanya random mutation yang terjadi pada masing-masing benih yang kita perlakukan iradiasi atau IMS tadi itu. Ya. Nah, jadi karena mutasi acak tadi membuat populasi benih yang 1000 tadi itu menjadi populasi benih yang tidak lagi berhubungan secara kekerabatan antara satu dengan yang lain. Ya. Maksud saya, dalam hal mutan-mutan yang terjadi itu tidak lagi ada hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain, meskipun pada kromosom-kromosom yang tidak mutan, karena dia tidak mengalami mutasi, karena dia sudah homozigot dan homogeneous, tentu dia tetap akan dalam kondisi yang sama. Ya, jadi tetapi ketika ada mutasi-mutasi, maka individu satu dengan individu yang lain itu menjadi mutan yang independen, tidak lagi dalam kondisi homogeneous dan heterogeneous tadi. Contoh yang ketiga masih untuk populasi tipe yang pertama tanpa kekerabatan tadi adalah populasi yang diturunkan dari proses induksi variasi somaklonal. Ya, jadi misalnya kita melakukan mengkulturkan ya klon ya dengan teknik kultur jaringan, maka ketika klon itu kita hasilkan dari kalus misalnya, dan kemudian di dalam proses penumbuhan kalus itu terjadi variasi somaklonal, maka 1000 bibit anggrek yang kita hasilkan dari proses induksi variasi somaklonal tadi itu antara satu plantlet dengan plantlet yang lain itu sudah lagi tidak klonal, tetapi dia mengalami mutasi random pada masing-masing plantletnya, itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga di dalam populasi yang 1000 bibit anggrek tadi itu kita sudah tidak lagi mengatakan dia sebagai klonal, tetapi sudah bervariasi dan satu dengan yang lain itu variasinya independen, sehingga kita masukkan sebagai populasi tanpa kekerabatan, bukan lagi sebagai populasi klonal, tetapi juga sudah merupakan populasi yang tidak lagi sekerabat, karena varian somaklonal yang diinduksi oleh kultur jaringan tadi menyebabkan satu individu bisa mengalami mutasi atau variasi somaklonal yang berbeda dengan individu yang lainnya.
Ya, sehingga walaupun ada 1000 bibit anggrek, bisa jadi kita menemukan variasi yang lebih banyak di dalam genom tanamannya karena ada induksi variasi somaklonal dalam kultur jaringan tadi itu. Ya, itu contoh-contoh untuk populasi tanpa kekerabatan. Nah, ketika kita bekerja dengan contoh nomor 1, kemudian melakukan analisis molekuler, atau contoh nomor 2, kemudian kita menganalisis molekuler, atau contoh 3, kita melakukan analisis molekuler, maka hati-hati di dalam menginterpretasikan data marka molekuler yang Anda dapat dengan data fenotipik yang Anda amati misalnya pada 1000 pohon kelapa tadi atau pada 1000 benih padi yang sudah diradiasi atau 1000 bibit anggrek yang sudah mengalami variasi somaklonal. Ya, karena apa? Karena marka molekuler yang Anda evaluasi dan fenotipik yang Anda lihat itu belum tentu nanti ada hubungan satu dengan yang lain. Ya, makanya saya katakan nanti mesti hati-hati karena interpretasi dari studi yang Anda lakukan ketika memakai populasi yang seperti ini itu tidak sama dengan ketika Anda menggunakan populasi yang kedua tadi itu. Baik, kemudian kita ambil contoh populasi yang tanpa maaf, ini masih populasi yang tanpa kekerabatan, tapi contoh pemanfaatannya ya. Jadi kita lihat dari populasi yang kelapa tadi, 1000 tanaman kita ambil dari berbagai lokasi, kemudian kita lakukan analisis molekuler ya. Kita lakukan analisis molekuler pada tanaman yang kita kumpulkan dari berbagai provinsi tadi ya. Nah, apa namanya itu misalnya begini, dari 1000 tanaman kelapa yang kita tanam di Bogor tadi, kita ambil 25 tanaman yang memberikan hasil buah kelapa tertinggi di Bogor. Ya, ada tentu kita setelah ditanam kemudian sudah berbuah, tentu 5 tahun kemudian kita melakukan pengamatan secara pengamatan hasilnya misalnya kan, dan kemudian kita bisa menandai bahwa individu-individu tertentu itu hasilnya selalu tinggi, individu-individu yang lain itu hasilnya selalu rendah. Nah, dalam hal ini misalnya kita mengambil 25 tanaman ya, yang di antara 1000 tadi kita ambil 25 tanaman yang hasilnya selalu tinggi. Ya, jadi dia mempunyai hasil yang bagus untuk buah kelapa yang dipanen per tandan maupun per tahun itu dia terbukti selalu unggul daripada yang lainnya. Ya. Kemudian juga kita karena kita ingin melakukan studi tertentu, kita juga mengambil 25 tanaman yang hasilnya itu selalu paling rendah. Ya, jadi kita mengambil 2 subpopulasi yang kontras, yang satu 25 tanaman hasilnya selalu tinggi, dan yang lain 25 tanaman hasilnya selalu paling rendah. Ya. Nah, kemudian pada setiap tanaman yang hasilnya tinggi, misalnya kita bisa menjumpai marker M1 misalnya, marker M35, marker M23A yang selalu muncul pada 25 individu tadi. Ya. Pada 25 individu yang istilahnya itu hasilnya tinggi tadi itu, kita selalu melihat ada 3 macam marka ini selalu positif di sana. Dan pada setiap yang hasilnya rendah, berarti 25 tanaman yang hasilnya rendah ini, itu marka M1, M35, M23A ini selalu negatif. Ya, jadi 3 marka ini muncul di yang hasilnya tinggi, 3 marka yang sama itu tidak muncul pada hasil yang rendah, pada pohon yang hasilnya rendah. Nah, dalam hal ini tentu kita ingin mengetahui atau ingin mengambil kesimpulan bahwa
karena M1, M35, dan M23A itu selalu positif pada yang hasilnya tinggi, sedangkan 3 marker yang sama itu selalu negatif untuk tanaman yang hasilnya rendah. Nah, kita kemudian bertanya, apakah benar M1, M35, M23 itu merupakan marker yang dapat digunakan sebagai penduga ya, sifat daya hasil tinggi pada tanaman kelapa. Ya, tentu kita ingin membuat kesimpulan bahwa M1, M35, M23A karena selalu muncul pada 25 tanaman yang hasilnya tinggi dan tidak muncul pada tanaman yang hasilnya rendah, maka kita berkesimpulan bahwa M1, M35, M23 kalau dia positif, maka pohon kelapa yang membawa M1, M35, M23A positif tadi hasilnya pasti tinggi. Ya. Atau sebaliknya, kalau M1, M35, M23A itu markernya negatif untuk individu kelapa tertentu, maka kita menduga bahwa pohon kelapa itu hasilnya adalah rendah. Ya. Nah, jadi apa? Karena M1, M35, M23A itu selalu positif pada yang hasil tinggi, kita tentu kita ingin mendapatkan kesimpulan bahwa M1, M35, M23 itu adalah sebagai penduga sifat daya hasil tinggi, gitu kan? Jadi dia sebagai penduga sifat daya hasil tinggi. Sedangkan M1, M35, M23A yang negatif itu sebagai penduga sifat daya hasil yang rendah. Ya. Nah, benarkah demikian? Ya, benarkah demikian itu? Ya, karena data yang seperti ini, ya, kemudian apakah betul demikian? Maka jawabannya, meskipun M1, M35, M23A itu selalu positif pada 25 tanaman sampel yang hasilnya tinggi dan negatif untuk 25 tanaman yang hasilnya rendah, maka dia belum tentu merupakan penduga daya hasil kelapa, ya. Jadi belum tentu dia penduga daya hasil kelapa. Mengapa? Karena studi yang Anda lakukan itu menggunakan populasi yang tanpa kekerabatan. Ya, jadi ini kuncinya di situ. Karena tanpa kekerabatan, maka kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa M1, M35, M23A merupakan marker penduga daya hasil. Walaupun di dalam analisisnya tadi, 25 sampel yang hasilnya tinggi itu selalu positif. Sedangkan yang 25 sampel yang hasilnya rendah itu selalu negatif. Tetapi tidak bisa kita simpulkan bahwa M1, M35, dan M23A itu merupakan marker yang linkage. Marker yang linkage terkait dengan sifat daya hasil. Ya. Karena dia tidak linkage, maka tidak bisa memprediksi daya hasil. Artinya, walaupun ada tanaman yang lain di luar 25 tanaman yang hasil tinggi, tanaman yang lain ya di antara 1000 tadi, marker M1, M35, dan M23A-nya itu positif, belum tentu hasilnya tinggi. Begitu maksud saya. Sebaliknya, M1, M35, M23A itu hasilnya negatif pada tanaman kelapa yang lain, belum tentu bahwa dia hasilnya rendah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, karena apa? Karena tadi 1000 pohon yang kita pilih tadi bukan merupakan populasi yang tanpa kekerabatan. Nah, bagaimana kita menyimpulkan dalam hal itu? Ya, kalau kita ini kan sudah M1, M35, M23A itu kan sudah jelas selalu positif pada
tanaman yang hasilnya tinggi dan selalu negatif pada tanaman yang hasilnya rendah. Mengapa tidak boleh disimpulkan bahwa dia merupakan marker yang bisa menduga daya hasil kelapa? Ya, karena apa? Karena meskipun dia selalu positif pada yang hasil tinggi dan selalu negatif pada yang hasil rendah, tidak bisa disimpulkan seperti itu, ya. Nah, kalau kita mau membuat kesimpulan bagaimana? Maka kesimpulannya yang bisa didapatkan dari situ adalah bahwa marker M1, M35, dan 23A itu merupakan marker yang spesifik untuk tanaman berdaya hasil tinggi. Jadi paling bisa kita simpulkan ya hanya bahwa 3 marker itu merupakan marker yang spesifik untuk tanaman berdaya hasil tinggi, tetapi belum tentu merupakan marker yang linkage dengan QTL daya hasil tadi. Ya. Nah, barangkali Anda mestinya sudah paham apa yang dimaksud dengan linkage. Ya, artinya marker yang linkage dengan sifat daya hasil berarti marker itu ada di kromosom yang sama dengan gen atau QTL yang menentukan sifat daya hasil. Jadi sifat daya hasil tinggi kan tentu dikendalikan oleh sesuatu di dalam kromosom dari tanamannya yang kita sebut sebagai QTL untuk daya hasil. Nah, kemudian marker tadi juga merupakan satu lokasi tertentu di dalam kromosom tanamannya. Ya, jadi dalam hal ini saya katakan sebagai marker yang spesifik untuk tanaman berdaya hasil tinggi, tetapi belum tentu marker yang linkage dengan QTL daya hasil. Artinya QTL dari hasil itu belum tentu ada di dalam kromosom yang sama dengan lokus yang menghasilkan marker tadi. Ya, belum tentu linkage ya dengan marker yang menghasilkan dengan marker belum tentu ada di satu kromosom antara marker dengan QTL daya hasilnya tadi. Meskipun ini ada indikasi tiga-tiganya selalu positif pada yang daya hasil tinggi, tiga-tiganya selalu negatif pada 25 sampel yang hasilnya rendah. Tapi tetap tidak bisa disimpulkan sebagai bahwa marker itu linkage dengan QTL daya hasil. Ya. Oke, kita lihat ilustrasinya ya. Moga-moga ini bisa bisa memberikan penjelasan apa yang terjadi ya. Jadi kita lihat aksesi 1 ya, aksesi 1 dengan aksesi 3 ini sama-sama high yielding. Ya, berarti tadi masuk yang dalam 25 sampel yang kita analisis tadi itu adalah antara lain aksesi 1 dan aksesi 3 ya. Atau pohon kelapa 1 dan pohon kelapa 3. Nah, kalau kita karena ini ilustrasi, jadi saya sudah langsung gambarkan bagaimana posisi dari kromosom 1 dan posisi dari kromosom 4. Ya. Jadi kromosom 1 itu Q mempunyai lokus, salah satu lokusnya adalah Q1. Kemudian pada kromosom 1 yang sama itu ada lokus yang lain yang saya sebut sebagai M1. Jadi Q1 ini adalah QTL untuk daya hasil yang tinggi, ya. Kemudian M1 ini adalah lokus untuk marker M1 tadi. Kemudian pada kromosom yang keempat itu ada lokus Q2 dan M2 dan pada kromosom yang 4 juga ada lokus M2 kecil. Ya, ini kebetulan dia alel resesifnya. Berarti Q2 ini QTL
yang kedua, tetapi dia untuk daya hasil rendah. M2 ini marker yang lain ya, yang kebetulan dia negatif begitu. Baik, kita lihat. Kemudian yang aksesi 3 ini adalah tanaman yang high yielding juga. Jadi fenotipenya sama dengan yang tadi, fenotipenya high yielding. Kemudian kalau di aksesi yang satu itu high yieldingnya itu ditentukan oleh QTL1, ya, ini ditentukan oleh QTL1 yang kemudian linkage dengan marker 1. Ya. Nah, sebaliknya yang aksesi 3 ini karena dia aksesi yang berasal dari tempat yang berbeda, maka faktor penentu daya hasil tadi bukan Q1 ya, tetapi Q2 ya, QTL2. Sehingga kalau kita lihat komposisi genotype-nya itu dia mempunyai Q1 yang resesifnya ya, berarti dia daya hasil rendah dibandingkan yang tadi Q1 besar. Kemudian M1-nya itu tetap di tempat yang sama. Jadi M1, kemudian Q1 kecil, Q1 kecil. Nah, di kromosom 4 ini ada M2 yang dominannya, kemudian ada Q2 yang QTL untuk daya hasil tinggi tadi. Nah, kita lihat seandainya kita lakukan analisis molekuler, ya, ini seperti ini, genotype yang seperti aksesi 3 dan aksesi 1 tadi, ya. Kalau kita lakukan analisis molekuler dan nanti kita hubungkan dengan fenotipiknya, maka aksesi yang 1 itu di kromosom 1 dan di kromosom 4 itu untuk yang kromosom 1-nya itu M1-nya kebetulan RAPD itu dia positif. Kemudian di kromosom 4 itu dia akan negatif. Kemudian kalau markernya itu adalah marker SSA, berarti marker M1 homozigot, marker M2 berarti dia marker M1 kemudian M2 kecil, maksud saya yang ini homozigot juga, yang itu homozigot juga. Kemudian high yield tapi dikendalikan oleh Q2 yang untuk sampel 3 ini. Ya, ini yang saya ulang ya, untuk sampel 1 kromosom 1-nya adalah high yielding oleh Q1, kemudian marker positif untuk M1. Jadi markernya RAPD M1 dia positif, marker ya untuk yang kromosom 4 dia negatif karena tidak ada M1 di sana ya. Kemudian untuk marker SSR maka dia ini M1 hit homozigot dan M2 kecil homozigot juga ya. Nah, fenotipenya dia high yielding, bukan begitu. Ya. Kita lihat yang aksesi 3, maka kromosom 1-nya adalah Q1 berarti sebetulnya daya hasilnya rendah untuk QTL1-nya, ya. Untuk markernya M1 positif. Ya, ini M1 positif. Kemudian kromosom 4 M2 positif juga, ya. Kemudian genotype-nya ini M1, ini M2 ya. Nah, untuk sampel yang ketiga juga hasilnya tinggi. Ya. Nah, berdasarkan itu maka interpretasinya adalah bahwa dalam kasus di atas didapatkan 2 aksesi yang hasilnya tinggi. Jadi aksesi 1 dan aksesi 3 sama-sama fenotipenya mempunyai daya hasil yang tinggi. Tetapi
dikendalikan oleh locus Q yang berbeda, QTL yang berbeda maksud saya. Ya, QTL yang berbeda karena pada dua individu itu yang kalau disampel secara fenotipik menunjukkan fenotipe yang high yielding, dikendalikan oleh locus Q. Dan untuk locus marker M1 sama-sama positif karena ini juga positif, ini juga positif, ya kan? Tetapi pada aksesi 1 itu locus pengendali QTL-nya Q1 dan locus pengendali daya hasil, locus pengendali QTL daya hasil itu adalah Q1 dan locus marker M1 itu ada di dalam satu kromosom yang sama. Berarti Q1 ada di kromosom 1, M1 ada di kromosom 1. Berarti dia ada di kromosom yang sama atau yang kita sebut sebagai linkage. Ya. Berarti dia linkage. Sebaliknya pada aksesi yang ketiga, sama-sama high yielding, locus pengendali QTL-nya adalah locus pengendali QTL, ya, daya hasil, dan locus pengendali marker M1 ada dalam dua kromosom yang berbeda, yaitu locus M1 di kromosom 1 dan locus Q2 di kromosom 4. Berarti ini M1 yang tadi kita bilang positif, maka hasilnya tinggi, ya. Di sini M1 positif, belum tentu hasilnya tinggi, ya, karena tergantung pada kromosom 4 itu ada apakah dia Q2 atau Q1, gitu. Q2 besar atau Q2 kecil, begitu. Ya. Jadi dalam hal ini nanti scoring yang kita dapat untuk fenotipik dan skor marker serta genotype-nya itu menjadi tidak istilahnya itu tidak linkage gitu kan, ya, dalam hal yang aksesi 3 ini tidak linkage, ya. Sedangkan yang aksesi 2 ini linkage. Padahal tadi ketika kita skor dengan M1 yang aksesi 1 ini positif, kita amati daya hasilnya, dia juga hasilnya tinggi. Sedangkan yang aksesi 3 kita skor dengan M1, dia positif, kita skor dengan daya hasil, dia juga hasilnya tinggi. Ya. Dengan demikian, dua-duanya itu mempunyai marker M1 yang positif, dua-duanya mempunyai daya hasil yang tinggi, tetapi yang aksesi 1, M1-nya linkage dengan Q1, yang aksesi 3, M1-nya tidak linkage dengan Q2. Karena apa? Karena daya hasil tinggi pada aksesi 3 itu penentunya adalah Q2 tersebut, bukan Q1. Jadi daya hasil tingginya itu ditentukan oleh QTL yang kedua. Sedangkan marker M1 tadi kita bilang karena 25 sampel yang kita analisis itu persis seperti aksesi 1, maka kita memprediksi kalau gitu M1 itu pasti merupakan penduga hasil tinggi. Ya, sehingga kalau ada kelapa yang M1 positif berarti hasilnya tinggi. Nah, sebaliknya kalau dalam kasus yang seperti ini, berarti M1-nya positif, sebetulnya tidak linkage dengan penentu dari daya hasil, yaitu Q2 ini. Sehingga dalam hal tertentu prediction kita, kalau kita pakai M1, yang kebetulan Q2-nya itu adalah Q2 kecil, maka hasilnya rendah, tapi M1-nya positif, begitu kan? Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, makanya itu bisa terjadi kalau individu 1 dan 3 ini itu bukan merupakan individu yang diturunkan dari common by descent tadi itu, tidak diturunkan dari tetua yang sama, ya. Misalnya hasil biparental mating, ya, itu
Karena tidak begitu, maka bisa terjadi kasus seperti aksesi 1 dan aksesi 3. Ya, sehingga kita salah mengartikan bahwa ini high yielding ini seolah-olah sama dengan high yielding yang itu. Padahal sebetulnya high yielding yang ini itu ditentukan oleh QTL1 sehingga linkage dengan M1. Kalau yang ini high yielding tapi ditentukan oleh QTL2 dan tidak linkage dengan M1. Sehingga kalau kita screen dengan M1 ada kemungkinan individu yang kita screen dengan M1 positif nanti bisa juga Q2-nya kecil, ya Q2 kecil sehingga hasilnya rendah. Ya itu yang barangkali mungkin saya pakai untuk mengilustrasikan mengapa kita tidak bisa bilang bahwa M1 itu linkage dengan QTL hasil. Nah, karena ini buktinya ya M1 kalau dia satu kromosom dengan QTL daya hasil, maka mestinya ini hasilnya tinggi dan ada di kromosom yang Q1, bukan penentunya bukan Q2 gitu kan. Nah, ini berarti ini kan tidak linkage tapi hasilnya tinggi dan M1-nya positif. Yang ini linkage hasilnya tinggi dan M1-nya positif. Ya, sehingga karena M1 dan Q1 itu dalam satu kromosom yang sama. Ya, moga-moga bisa ditangkap ya. Kalau nanti tidak bisa ditangkap, nanti coba direview dulu. Kalau tidak bisa juga nanti silahkan menanyakan melalui WA group ya untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan di WAG ya. Nanti silahkan. Ya. Jadi simpulannya konfigurasi locus Q dan locus M1 pada aksesi 1 adalah linkage dan aksesi 3 independen. Ya, artinya tidak linkage. Tapi skor fenotipe dan skor markernya sama. Ya, yaitu M1 positif dan daya hasil yang tinggi. Karena itu, meski marker M1 selalu positif pada individu yang high yielding, dalam populasi tanpa kekerabatan tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa marker M1 positif adalah marker penanda QTL daya hasil tinggi. Ya, itu simpulannya adalah kalau kita memakai populasi independen, ya, itu tidak bisa menyimpulkan linkage atau tidak linkage. Yang bisa kita simpulkan hanya marker yang spesifik untuk fenotipe yang kita amati. Dalam hal ini berarti marker yang spesifik untuk daya hasil. Nah, ini marker yang kebetulan ada di individu-individu yang daya hasilnya tinggi. Tetapi walaupun dia ada di dalam individu yang daya hasilnya tinggi, bisa jadi bahwa QTL penentu daya hasil itu tidak selalu linkage dengan QTL untuk marker M1. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, bagaimana kita bisa tadi kan saya katakan ini yang aksesi 1 linkage, yang satu tidak linkage, ya, karena M1 dengan Q2 itu sebagai penentu daya hasil tinggi dan marker yang positif. Sedangkan yang ini M1 dan Q1 ada di dalam kromosom yang sama atau linkage. Yang ini independen. Ya. Nah, bagaimana kita katakanlah itu ada 1000 tanaman, tadi sisanya berarti masih 998. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa M1 dengan Q1 itu linkage dalam satu kromosom atau M1 dengan Q2 itu tidak linkage. Artinya QTL daya hasil dengan M1 itu linkage atau tidak, itu bagaimana kita menentukan dalam hal studi seperti itu. Nah, berarti kita mesti mempunyai strategi untuk bisa membedakan antara dua locus itu sebagai linkage atau tidak. Ya. Baru kemudian kita bisa menyimpulkan, oh kalau gitu
sifat daya hasil tinggi dengan marker M1 karena tidak linkage ya tidak bisa dipakai untuk memprediksi. Nah, tadi contoh satunya sudah saya ilustrasikan. Kemudian ini M1Q1. Nah, ini contoh yang di aksesi 1. Ini yang contoh aksesi 2, sama-sama high yielding, sama-sama M1 positif. Nah, ketika Anda menyimpulkan bahwa karena aksesi yang high yielding, hasil analisis markernya selalu positif, maka marker M1 itu diduga merupakan marker untuk QTL high yield. Ya. Jadi kalau Anda menyimpulkan seperti itu ya dari studi ini, karena kan Anda lihat bahwa ini ada M1 positif dan hasilnya tinggi. Ya, maka Anda menyimpulkan bahwa M1 itu adalah marker untuk QTL high yielding. Artinya kalau M1-nya positif, maka Anda menyimpulkan pasti hasilnya tinggi, begitu maksudnya. Ya. Nah, itu adalah kesimpulan yang tidak tepat, ya, karena bisa jadi seperti pada aksesi 3 yang ini, ya, ternyata QTL dari high yield-nya itu ada di kromosom yang keempat, ini bukan 3 tapi yang keempat, ya. Dan locus marker M1-nya ada di kromosom 1, yang berarti antara QTL marker dengan marker independennya itu yang 3 ini berarti tidak linkage begitu kan. Jadi yang untuk marker M1 dengan QTL penentu daya hasil itu sebetulnya tidak linkage karena yang satu di kromosom 1, yang satu di kromosom 4. Yang lebih tepat adalah M1 itu adalah marker yang spesifik untuk high yielding. Marker yang spesifik untuk high yielding ini tidak salah karena individu 1 itu high yielding dan ada marker Q1 positif. Aksesi 3 juga high yielding, Q2 high yielding dan marker M1 positif juga. Nah, berarti dalam hal ini walaupun dia M1 positif dengan high yielding, M1 positif dengan high yielding, maka tidak bisa digunakan sebagai marker spesifik untuk high yielding M1-nya itu. Bisa jadi karena kedua lokus ada dalam satu kromosom atau linkage, atau bisa jadi juga mereka ada di dua kromosom yang berbeda seperti yang ada di individu 3 ya. Jadi maksudnya marker spesifik high yielding itu setiap individu yang high yielding itu dia akan mempunyai M1 yang positif. Ya, saya ulangi, yang dimaksud dengan marker yang spesifik high yield itu maksudnya setiap individu-individu yang high yielding itu pasti M1-nya positif. Ya. Yang high yielding itu pasti M1-nya positif. Tetapi high yielding dengan M1, high yielding dengan M1 itu tidak selalu linkage. Ya, tidak selalu linkage, tidak selalu ada di dalam satu kromosom. Ya, karena di sini M1-nya ada di kromosom 1 dan Q1-nya ada di kromosom 1, maka ini kita katakan linkage. Tapi kalau di sini M1-nya di kromosom 1, ya, kemudian QTL daya hasilnya itu ada di kromosom 2, berarti kan tidak linkage ya, independent assortment antara antara M1 dengan Q1. Ya. Oke, jadi itu yang ilustrasi dalam hal pemakaiannya di dalam studi untuk menentukan tadi itu. Ya. Kita lihat contoh yang kedua dari 1000 benih padi yang sudah ditanam, yang sudah diiradiasi dan kemudian ditanam, diinokulasi dengan patogen
Xanthomonas oryzae subspesies oryzae. Ya, ini adalah patogen yang menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Dan terdapat sejumlah tanaman yang resisten dan sebagian besar juga rentan. Nah, jadi kembali sama dengan yang tadi, dari populasi yang 1000 mutan, 1000 macam mutan itu diambil 25 tanaman padi yang resisten XOO, kebetulan dia resisten. Dan 25 tanaman padi yang sangat rentan ya, terhadap XOO tadi itu dievaluasi fenotipenya dan juga dievaluasi marker molekulernya. Nah, ternyata sama seperti tadi, pada setiap tanaman yang resisten itu M35M2A itu selalu positif. Sedangkan pada 25 tanaman yang disampel yang sangat rentan itu tanamannya marker M352A itu selalu negatif. Nah, berarti sama dengan tadi, apakah 3 marker itu merupakan marker yang dapat digunakan sebagai penduga sifat resisten pada tanaman padi mutan hasil iradiasi itu. Ya, jadi kalau ada dari iradiasi keluar galur-galur yang mutan, kemudian Anda analisis molekuler, ya itu ternyata kemudian Anda menyimpulkan atau Anda ingin menyimpulkan bahwa marker molekuler plus yang ada pada genom itu merupakan indikasi dari penyebab resistensi patogen yang diuji. Ya. Nah, apakah itu berarti seperti tadi? Apakah kita bisa menggunakan M3, M5, M2A sebagai penduga sifat resisten? Ya, maka ketika kita menggunakan marker untuk penduga sifat tertentu, berarti sifat tertentu tadi harus linkage dengan penduganya. Ya, harus linkage dengan penduganya. Dalam hal ini belum tentu linkage ya, karena marker M3, M5, M2A itu merupakan marker penduga sifat resisten. Apakah itu dia merupakan marker penduga sifat resisten pada padi mutan hasil iradiasi? Jawabannya belum tentu. Ya. M3, 5, M2A itu kebetulan saja merupakan marker yang spesifik untuk tanaman resisten. Jadi kita menyimpulkannya adalah bahwa M3, M5, M2A itu merupakan marker yang spesifik untuk tanaman resisten. Ya, ini yang betulnya begitu. Tapi belum tentu dia linkage dengan locus resistennya. Jadi dia hanya spesifik pada individu yang resisten, tetapi belum tentu linkage antara resisten respon dengan penentu dari locus marker tadi itu. Jadi locus marker dengan locus penentu sifat resisten itu belum tentu ada di dalam kromosom yang sama. Ilustrasinya seperti yang contoh 1 tadi. Nah, kemudian yang tadi masih menggunakan ilustrasi yang sama. Jadi yang QTL-nya diganti dengan resisten R1. Ya, jadi dalam hal ini sifat resisten untuk aksesi 1 ditentukan oleh keberadaan gen R besar 1. Ya. Sedangkan aksesi 3 sifat resisten itu dikendalikan oleh locus dari R2. Ya. Nah, berarti sama seperti tadi penjelasannya bahwa aksesi 1 itu merupakan aksesi yang resisten dan merupakan aksesi yang M1-nya positif. Sedangkan aksesi 3 juga M1-nya positif dan locus pengendali resistennya itu adalah R2.
Ya. Yang satu di kromosom 4, yang satu di kromosom 1. Ya. Nah, simpulannya berarti sama, bahwa konfigurasi lokus R dan lokus M pada aksesi 1 adalah linkage, karena R dan M ini ada di satu kromosom. Ya, itu makanya dia aksesi yang nomor 1 itu aksesi yang linkage. Kemudian apa namanya itu? Aksesi 3 itu aksesi yang independen. Jadi artinya segregasinya bisa bebas, bukan tergantung pada M1 atau M2-nya. Kemudian apa namanya itu, meski M1 selalu positif pada individu yang resisten, dalam populasi tanpa kekerabatan tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa marker M1 itu marker yang atau marker penanda dari sifat resisten itu. Ini contoh yang ketiga tadi, variasi somaklonal, ya, di antara studi bit itu ada varian somaklonal. Kemudian kita lakukan analisis molekuler, ya, dari contoh yang 3 itu. Dari populasi diambil 15 tanaman yang paling resisten dan 15 tanaman yang paling rentan. Pada setiap tanaman resisten terdapat M134542A yang selalu positif, dan pada 15 yang rentan itu selalu negatif untuk lokus-lokus yang tadi. Ya. Nah, jadi kita atau tentu banyak mahasiswa pasca itu yang kemudian mengambil jalan pintas untuk mengatakan bahwa M13, M45, M42A itu merupakan marker yang dapat digunakan sebagai penduga, ya, sifat resisten busuk lunak pada Phalaenopsis. Ya, karena kita ingin hasil yang nyata, maka kita simpulkan demikian. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Ya, marker M134542A adalah marker penduga sifat resisten pada varian somaklonal, itu belum tentu, ya. Tetapi ketiga marker tersebut itu merupakan marker yang spesifik tanaman resisten, iya. Ya, jadi dia hanya bisa dibilang spesifik pada tanaman resisten, tapi belum tentu linkage dengan belum tentu dengan linkage dari kromosom yang merupakan lokasi dari lokus marker tadi itu. Ya. Ya, jadi kalau kita simpulkan sebagai marker yang spesifik tanaman resisten, maka itu bisa linkage, bisa juga tidak linkage. Ya. Jadi kalau kita menyimpulkannya demikian, itu maka jawabannya adalah ya, benar, gitu kan. Tapi kalau yang menyimpulkannya seperti yang di atas tadi, penduga sifat resisten, maka jawabannya belum tentu. Ya. Ya, ini tadi oke, kebetulan apa namanya itu yang sudah dibicarakan tadi, hanya di sini ada M1, R1 besar dan R2 besar. Kemudian M2. Nah, jadi nanti ya ini sama penjelasannya sebetulnya di skor dengan yang tadi. Ini high yielding karena ada faktor S1 dan R2. Kemudian ini apa namanya, yang aksesi yang ketiga ini berarti beda dalam hal M2-nya, M1 dan M2 ada di sana, kemudian R1, R2 kecil itu ada di sana. Ya, jadi berarti dia low yielding, tapi penentunya adalah M2 misalnya, bukan M1. Oke, simpulannya di bawah ada saya tuliskan.
Jadi konfigurasi locus R dan locus M1 pada aksesi 1 adalah linkage. Sedangkan pada aksesi 3 dia independen. Tetapi skor fenotipik dan skor markernya sama. Ya, artinya marker M1 selalu positif di individu 1 atau individu 3. Ya. Tetapi yang satu dia linkage dengan R1, yang satu dia linkage dengan R2. Ya. Jadi tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa marker M1 ya, positif itu adalah individu yang resisten, marker M1 negatif itu locus M1 locus M1 positif ya, itu individunya resisten itu belum tentu. Locus M1 negatif itu individunya rentan itu juga belum tentu ya, karena karena untuk bisa mengatakan bahwa marker M1 yang positif itu menjadi prediktor untuk sifat resisten, maka M1 dengan R-nya itu harus linkage. Sedangkan kalau dia tidak linkage berarti dia independen. Intinya silakan diinterpretasikan sesuai dengan yang ada itu. Nah, contoh 2 dan 3, kumpulan plasma hasil individu mutasi dan atau variasi semaklonal, tidak ada segregasi kromosom. Aksesi 1 adalah mutan resisten dan marker M1 positif. Ya. Tanpa ada segregasi kromosom, aksesi 3 adalah mutan resisten dan marker M1. Marker M2 harusnya nih ya, M2 positif. M1 positif yang ini, yang ini M1-nya positif, kemudian sifatnya resisten. Nah, tapi resistennya itu ditentukan oleh gen yang lain, gitu ya, bukan oleh gen yang awal ini. Oke, jawaban yang pas mestinya M1 sebagai marker yang spesifik resisten. Bisa jadi kedua locusnya ada dalam kondisi satu kromosom atau linkage, bisa juga tidak ada dalam satu kromosom atau ada dalam kromosom yang berbeda yang kita sebut sebagai independen. Ya, jadi ini mengilustrasikan poin yang ingin saya buat ada kalau populasi Anda bukan common by descent, jangan menyimpulkan sesuatu yang sifatnya itu sebagai linkage atau sebagai prediktor. Ya, jadi marker ini sebagai prediktor untuk yang sifat tertentu. Jangan demikian. Tapi simpulkan dia hanya spesifik untuk phenotype tertentu. Spesifik untuk resisten, spesifik untuk high yielding, dan sebagainya. Tapi kita tidak mengatakan bahwa dia linkage antara high yielding dengan marker itu. Karena terbukti ini tidak demikian. Oke, di tempat saya sedang azan, saya stop sebentar ya ininya, nanti saya kembali lagi.
Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau kita ingin menyimpulkan dia linkage atau tidak linkage, itu jangan memakai populasi tanpa kekerabatan. Studi menentukan dia linkage atau tidak linkage antar lokus itu harus dilakukan dengan menggunakan populasi hasil persilangan antara dua tetua atau yang common by descent atau populasi yang hasil di parental tadi. Adapun pemanfaatan dari populasi yang tanpa kekerabatan berarti antara lain ya Anda bisa untuk menghitung genetic distance. Nah, misalnya ini antara aksesi A, B, C, D, E, F, G berapa jarak genetiknya? Nah, misalnya A dengan B ternyata dia 0, A dengan C dia 0,8, A dengan D 0,6. Jarak genetiknya itu ternyata sekian gitu ya. Jadi berarti dari total marker yang kita evaluasi 80% itu sama misalnya kan. Alelnya sama. 20% beda. Jadi jarak genetiknya kira-kira 0,2 ya atau 20%. Nah, mungkin antara G dengan B ya, individu G dengan B ini dia jarak genetiknya ternyata dia kesamaannya adalah 0,4 berarti perbedaannya 0,6 berarti dia sekitar 0,6 beda ya. Berarti dia lebih distant, lebih jauh, jarak genetiknya lebih jauh ya. Dibandingkan antara A dengan C. Kalau A dengan C dia hanya beda 20%, sedangkan B dengan G itu dia beda 60%. Ya, berarti dia lebih distant daripada yang A dengan C. Ya. Kemudian ini contoh yang lain lagi untuk melakukan cluster analisis. Ya. Jadi kita ingin mengetahui mana aksesi satu dengan yang lain itu yang ada di dalam satu klaster yang sama, mana yang ada di dalam klaster yang berbeda. Ya, ini dalam hal ini adalah spesies dari Jatropha, Jatropha curcas. Ini adalah yang biasa digunakan untuk menghasilkan minyak Jatropha. Ya, ini Integerrima yang berwarna bunga pink dan Integerrima yang berwarna bunga merah ya. Kemudian Jatropha gossypifolia, multivida dan podagrica. Ya, jadi di antara spesies Jatropha ini ternyata yang paling dekat dengan Jatropha curcas adalah Jatropha integerrima yang warna pink atau yang warna kuning. Yang ini merupakan satu grup yang sama. Ya. Sedangkan Jatropha gossypifolia dan Jatropha multivida atau podagrica itu merupakan spesies Jatropha yang lebih jauh atau berbeda klaster dengan yang Jatropha curcas itu. Ya, jadi kita bisa walaupun menggunakan molecular marker pada populasi yang tanpa kekerabatan, maka kita bisa melakukan analisis klaster, ya, klaster analisis atau studi filogenetik. Ya. Kemudian bisa kita lakukan untuk studi filogeografi. Ya. Jadi di sini ada aksesi-aksesi dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita ingin melihat apakah aksesi dengan katakanlah genotype tertentu itu umum ditemukan di seluruh Indonesia atau dia hanya spesifik di lokasi tertentu saja. Ya. Nah, jadi dari data ini, data makromolekuler pada populasi tanpa kekerabatan, kita bisa melihat bagaimana distribusi alel-alel yang ada itu menyebar di dalam geografi dari Indonesia itu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kita bisa menghitung genetic distance, bisa menghitung allele diversity, bisa menentukan population genetic parameter, bisa melakukan cluster analysis, studi filogenetik, kemudian
studi filogeografi. Itu adalah manfaat atau apa yang bisa kita pelajari pada populasi yang yang tidak berkerabatan itu. Ya, ini yang bisa kita lakukan kalau kita membuat studi marker molekuler pada populasi yang tanpa kekerabatan atau yang tidak common by descent. Nah, ini ya, pemanfaatan satu, analisis diversitas genetik, ini bisa menghitung itu. Pemanfaatan kedua, ya ini untuk setelah kita tahu jarak genetik dan sebagainya, itu kita bisa untuk memilih tetua yang mau kita gunakan dalam persilangan. Ya, jadi kita ingat bahwa pemulihan tanaman itu kan melakukan hibridisasi ya untuk menghasilkan populasi dengan keragaman genetik yang tinggi. Ya, dari dua tetua atau lebih tetua. Jadi keragaman yang tinggi pada populasi hasil persilangan itu akan kita dapatkan kalau jarak genetik antara tetua 1 dengan tetua 2 itu panjang atau lebar ya. Jarak genetiknya besar itu berarti makin beragam populasi hasil persilangan. Nah, untuk menghasilkan populasi dengan keragaman yang tinggi diperlukan tetua jantan dan tetua betina yang selain memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan juga mempunyai jarak genetik yang tinggi. Jadi untuk mendapatkan populasi yang populasi dengan keragaman yang tinggi, maka kita perlu melakukan persilangan antara P1 dengan P2 yang jarak genetiknya itu tinggi, ya, jarak genetiknya itu tinggi. Ya. Kemudian studi marker molekuler pada sejumlah individu anggota populasi tanpa kerabatan dapat digunakan untuk menentukan jarak genetik calon tetua yang akan digunakan dalam hibridisasi. Jadi kita menggunakan studi pada ini untuk menghitung jarak genetik dan kemudian jarak genetik yang tinggi kita pilih untuk melakukan persilangan. Dari persilangan itu kemudian kalau jarak genetiknya tinggi ya atau lebar, maka kita akan mendapatkan populasi yang bersegregasi. Ya, populasi yang keragamannya lebih tinggi. Contoh dalam hal ini ya, gambar ini, ya ini adalah cluster analisis yang kita lakukan. Kalau kita perhatikan cluster yang ini yang terdiri atas tiga individu ini ini H1 IH nomor 8 dengan IH nomor 7 ya, dengan P2. Nah, jadi IH nomor 8, IH 7 dan P2 ini jarak genetiknya sedikit kecil. Ya. Maka kalau kita menyilangkan IH nomor 8 dengan IH nomor 7, maka progeninya itu tidak akan banyak bervariasi. Ya dia kalau enggak seperti IH nomor 7 ya IH nomor 8, kira-kira perbedaannya hanya itu, ya kan? Sebaliknya kalau IH nomor 7 dengan IH nomor 8 ini yang satu klaster, kita silangkan dengan IH nomor 4 atau IH nomor 2. Nah, ini baru. Kita pilih misalnya IH nomor 8, kita silangkan dengan IH nomor 2. Nah, ini maka progeni dari hasil persilangan itu akan mempunyai keragaman yang tinggi. Karena apa? Karena IH nomor 8 itu beda jauh atau masuk ke dalam kelompok klaster yang berbeda, sehingga jarak genetiknya tentu akan lebih tinggi daripada jarak genetik di dalam klaster itu sendiri. Misalnya IH nomor 8 dengan nomor 7, jarak genetiknya barangkali hampir sama.
Demikian juga IH nomor 2 dan IH nomor 5 ini juga jarak genetiknya dekat. Tapi kalau kita pilih IH nomor 8 kita silang dengan IH nomor 2, maka kita akan mendapatkan variasi genetik yang tinggi pada populasi progeninya. Ya. Nah, misalnya ini misalnya apa namanya itu? Yang satu ini adalah IH nomor 8 ini adalah kelompok yang resisten, yang IH nomor 2 ini kelompok yang rentan. Resisten juga, maksudnya resisten juga, tapi dia beda apa namanya itu? Beda jarak genetiknya. Jadi IH nomor 2 dan nomor 4, nomor 5 itu adalah resisten. IH nomor 1 juga resisten. Kemudian hibridasi antara resisten dengan rentan itu IH nomor 1. Mana IH nomor 1? Kadang-kadang tidak terlihat, saya sudah enggak perlu. Ini, yang ini IH nomor 1. Ini dia resisten dengan betina IH nomor 3 dan atau 6. Nomor 3 dan 6 itu adalah yang ini. Nah, ini yang kebetulan yang rentan misalnya. Ini kalau kita mau membuat populasi bersegregasi antara yang rentan dengan yang resisten, maka kebetulan IH nomor 1 itu resisten, IH nomor 8 ini rentan, maka persilangan antara itu adalah bagus karena distance-nya jauh. Ya. Sedangkan yang resisten dengan resisten, IH nomor 1 dengan IH 2 dan 4, 5, 2, 4, 5, yang ini. Ya, ini berarti juga bagus karena distance-nya juga masih jauh, karena beda klaster. Yang ini klaster yang itu, yang ini klaster yang ini, dan yang satu lagi klaster yang itu. Ya. Jadi itu tetua mana yang kita mau silangkan. Kalau kita tahu dia sama-sama resisten, ya kita cari yang paling genetik, distance genetiknya paling jauh. Atau kalau dia rentan dengan resisten, ya kita cari yang fenotipenya sesuai, rentan, resisten, tapi jarak genetiknya paling jauh. Nah itu bisa menjadi apa namanya itu studi marker-marker yang kita lakukan pada kondisi yang tidak common by descent tadi, membantu kita untuk mengidentifikasi mana yang mau kita silangkan dengan yang lain berdasarkan jarak genetiknya. Ya. Baik. Ya, ini sekaligus saya perkenalkan, saya Pak Sudarsono, saya di staf dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura. Minat penelitian saya itu adalah analisis molekuler, baik isolasi dan karakterisasi gen, pengembangan marker molekuler, dan analisis transkriptomik genomik pada tanaman palma, kopi, kakao, serta tanaman-tanaman perkebunan yang lain, dan juga membantu Bu Dewi Sukma untuk melakukan analisis molekuler pada tanaman anggrek. Dan kemudian saya juga punya interest untuk rekayasa genetika serta genome editing pada berbagai tanaman. Ya, itu adalah minat penelitian saya. Kemudian report public domain saya ada di link yang sudah saya share ke dalam PPT ini. Nah, kemudian kalau Anda perlu mengontak saya melalui email institusi, email saya juga sudah saya sampaikan di dalam slide ini, atau melalui email private saya, ya, untuk Yahoo atau Gmail bisa juga digunakan. Tapi saran saya lebih baik memakai, kalau mengontak saya lewat email, pakailah email yang institusi saja, ya, jangan yang email private, karena tidak selalu saya lihat. Ya. Kalau yang email institusi, saya setiap hari melihat ada informasi apa, ya, tetapi kalau email private kadang-kadang belum tentu saya lihat setiap hari. Jadi silakan nanti kalau perlu mengontak bisa dilihat. Kalau ingin melihat track record saya ada di masing-masing link yang sudah saya sampaikan.
Kemudian ya ini masih sama untuk apa namanya itu record yang lain-lain tadi itu. Dan saya rasa itu yang materi pertama yang ingin saya sampaikan untuk yang kali ini. Dan nanti kita biasanya kita break dulu untuk melakukan sholat asar 30 menit, baru kita nanti masuk ke sesi yang kedua yang biasanya itu merupakan sesi praktikum. Jadi kita akan menyelesaikan kuliah setelah menyelesaikan kuliah pada jam sekarang, dan kemudian setelah asar itu kita istirahat sebentar, dan kemudian akan bergabung lagi untuk membahas tentang yang praktikum. Ya, nanti apa perkuliahan yang kita akan lakukan, dan juga topik-topik praktikum yang kita akan diskusikan atau elaborasikan selama 1 semester ke depan, itu akan saya jelaskan dalam waktu praktikum yang kita punya untuk sesi hari ini. Nah, bagian lecture-nya sudah saya siapkan. Nanti slide dan ininya saya akan bagi ke Anda lewat Google Drive yang nanti saya informasikan. Baik, sementara saya akan stop di situ, dan kita break dulu sebentar. Nanti sekarang di tempat saya jam 15.39, jadi nanti 16.10 berarti ya. 16.10 kita gabung lagi untuk sesi yang praktikum. Ya. Sementara saya akan stop record-nya. Nanti kita mohon diingatkan kalau tidak saya record supaya di record lagi. Ya. Baik, saya akan off dulu sebentar. Nanti kita sholat dan kemudian kembali lagi ke sesi yang kedua. Sementara demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau sholat asar silahkan ya. Boleh off dulu, boleh juga biar saja running, nanti tinggal bergabung lagi.